Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat dan baik. Pada era digital seperti saat ini, perkembangan teknologi dan media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Terutama bagi generasi muda, berbagai informasi, hiburan, hingga aktivitas belajar kini dapat diakses dengan mudah hanya melalui genggaman tangan. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan yang perlu kita sadari bersama, yaitu bagaimana menggunakan teknologi secara bijak agar tidak memberikan dampak negatif terhadap kehidupan kita. Pernahkah teman-teman merasa hanya ingin membuka TikTok selama 5 menit, tetapi tanpa sadar sudah 1 jam berlalu? Atau mungkin saat sedang belajar, tiba-tiba muncul keinginan untuk membuka Reels atau YouTube Shorts. Hanya sebentar, namun akhirnya justru kehilangan fokus. Kebiasaan tersebut saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan generasi muda. Video pendek memang menghibur, praktis, dan mudah diakses kapan saja. Namun, di balik hiburan tersebut muncul sebuah fenomena yang mulai banyak dibahas, yaitu brain rot. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema pengaruh video pendek terhadap fenomena brain rot pada generasi muda. Tujuan dari pidato ini adalah untuk menginformasikan sekaligus mengajak kita semua agar lebih bijak dalam mengonsumsi video pendek di media sosial. Teman-teman sekalian, brain rot merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan menurunnya kemampuan fokus, berpikir kritis, dan konsentrasi akibat terlalu sering mengonsumsi konten digital yang singkat dan berulang. Dalam konteks media sosial, fenomena ini sering dikaitkan dengan kebiasaan scrolling tanpa henti pada TikTok, Instagram Reels, maupun YouTube Shorts. Konten video pendek dirancang untuk terus menarik perhatian pengguna dalam waktu singkat. Akibatnya, otak menjadi terbiasa menerima hiburan instan secara terus-menerus. Hal ini membuat seseorang lebih sulit berkonsentrasi pada aktivitas yang membutuhkan fokus lebih lama, seperti membaca buku, belajar, atau mengerjakan tugas. Penggunaan media sosial di Indonesia terus meningkat, terutama pada kalangan remaja dan mahasiswa. TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi platform yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika digunakan secara berlebihan, video pendek dapat memberikan dampak yang negatif. Yang pertama, menurunnya fokus dan konsentrasi. Banyak orang menjadi sulit memperhatikan sesuatu dalam durasi panjang karena terbiasa dengan informasi yang cepat dan singkat. Yang kedua, munculnya kebiasaan menunda pekerjaan atau procrastination. Banyak mahasiswa yang awalnya hanya ingin membuka media sosial sebentar, tetapi akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam tanpa sadar. Lalu yang ketiga, menurunnya produktivitas dan kualitas istirahat. Tidak sedikit orang yang tetap scrolling hingga larut malam, sehingga waktu tidur berkurang dan tubuh menjadi mudah lelah. Namun demikian, media sosial sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk. Video pendek juga bisa menjadi sarana hiburan, edukasi, dan informasi jika digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, kita perlu mengontrol cara penggunaannya. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan, seperti membatasi screen time, mengurangi penggunaan media sosial sebelum tidur, serta mulai meluangkan waktu untuk aktivitas offline seperti membaca, berolahraga, serta berinteraksi langsung dengan orang sekitar. Dengan mengatur penggunaan media sosial secara sehat, kita tetap dapat menikmati manfaat teknologi tanpa harus kehilangan fokus dan produktivitas. Teman-teman yang saya hormati, fenomena brain rot menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran dalam menggunakannya.
Video pendek memang menarik dan menghibur, tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan dapat mempengaruhi konsentrasi, produktivitas, bahkan kesehatan mental generasi muda. Karena itu, marilah kita mulai lebih bijak dalam menggunakan TikTok, Reels, dan YouTube Shorts. Gunakan media sosial seperlunya, bukan berlebihan. Jangan sampai kita kehilangan waktu, fokus, dan potensi diri hanya karena terlalu lama tenggelam dalam scrolling tanpa akhir. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.